Awalnya sebetulnya saya tidak langsung ikuti saya terlatih. Waktu itu berdasar dari saya itu dari keluarga sederhana, sehingga dalam pemikiran saya bagaimana saya berkeinginan untuk bisa mandiri, tidak menggantungkan orang tua, dan bisa membahagiakan keluarga. Nah dari situ sehingga saya ikut perguruan pencak yang ada, yang waktu itu ada Jeni Rangsang, ada Tambak Suci, tapi tidak berkelanjutan. Akhirnya saya memutuskan tahun 1987 saya mengenal namanya Esa Terate. Saya waktu itu latihan di Talun, Sidokembul. Itu baru Esa Terate yang ranting yang nomor 2 setelah Lamongan. Oh 3, Paciran, Lamongan, Sukadadi. Nah dari 87 itu saya dilatih sama senior saya, ada Mas Ragil, ada Mas Pri, ada Mas Solikin. Saya berlatih sampai disahkan tahun 90. Nah waktu 90 saya berlatih itu dari di Talun. Waktu Sabu atas saya berlatih di Lamongan, yaitu di MAN, Madrasah Alia Negeri, pun juga di lembaga pemasyarakatan itu. Nah, kenapa saya harus di Esa Terate dan cocok? Karena Setia-Hati Terate itu merupakan sebuah ilmu yang mungkin bagi saya menuntun kita dari kepribadian yang fisik, dari hidup di dunia, bahkan di kelak kita di akhirat. Betapa tidak ketika di situ ada yang tersurat dan yang tersirat. Maka begitu saya ikut dan terjun di Esa Terate, saya menemukan berapa ini penuntun daripada menambah tauhid saya, termasuk Setia-Hati itu kan termasuk diantaranya itu iman itu. Nah di situ ada sebuah pengajaran, 5 pengajaran di Esa Terate. Ada persaudaraan, bela diri, olahraga, kesenian, dan kerohanian. Nah kelima-lima inilah saling membalut di Setia-Hati Terate. Sebetulnya Setia-Hati Terate itu tidak cukup untuk diwadahi sebuah organisasi, tidak bisa. Setia-Hati itu luas sekali. Maka untuk menuntun, untuk ngopeni daripada seorang Setia-Hati itu menjadi betul-betul Setia-Hati, dibentuklah sebuah organisasi namanya Persaudaraan Setia-Hati Terate. Tetapi tidak untuk keilmuannya masih luas sekali. Anda kalau pengen apa itu Esa Terate, ya segeralah masuk di Esa Terate sehingga tahu banyak apa itu Esa Terate. Itu Mas, sehingga sampai sekarang saya masih eksis, sampai sekarang masih konsisten, bahkan di antara 5 dari wasit juri Jawa Timur itu diantaranya saya masuk mewakili Lamongan untuk wasit juri tingkat Jawa Timur. Sampai sekarang pun saya masih aktif untuk membina adik-adik di Esa Terate. Demikian Mas. Jadi awalnya mungkin saya itu agak mencoba itu tipe saya. Jadi tidak harus langsung pencak silat, saya belajar sendiri itu karate, mungkin mendengarkan orang. Ada waktu itu banyak orang yang ikut ke Lamongan itu ikut karate ya. Tetapi saya tidak mengerti itu apa karate. Terus kenapa kok pencak silat pilihannya gitu ya? Kok tidak bekerja? Ya di samping itu dari silat inilah saya komitmen untuk bekerja. Jadi saya diajari oleh pelatih-pelatih saya bagaimana jumbuh njobon jerone. Jumbuh njobon jerone itu podo atine karo perbuatannya. Sehingga saya di kehidupan nyata itu saya terapkan. Sehingga waktu itu saya sempat kerja di mana-mana ya. Bukan berarti saya bermalas-malasan. Dari silatlah ini saya digembleng bagaimana untuk tetap komitmen dengan langkah kita, termasuk membahagiakan tadi. Apa itu ya, masa depan harus kita cari, termasuk diantaranya membahagiakan orang tua. Saya bekerja sampai ke Surabaya, ya ikut orang lah Mas, ikut nguli, ikut
apa ya istilahnya berdagang dan lain sebagainya. Sehingga dari silat inilah memicu saya untuk sregep, ya, pekerja keras, tidak pantang menyerah, ya, ulet, tekun, dan komitmen dengan apa yang dilakukan. Demikian, Mas. Pengalaman paling menarik ya, sini sebenarnya saya malu menceritakan, tapi tetap saya ceritakan. Ketika itu saya belum punya celana silat, ya. Ya kita, maka dari awal saya orang dari keluarga sederhana, Mas. Pakai celana pendek, itu sobek, Mas. Waktu itu saya disuruh roll depan itu sobek lakrak. Memalukan tapi ya gimana lagi. Kata pelatih nggak boleh itu lanjut. Ya sudah, saya itu akhirnya saya bisa beli tepung terigu, Mas. Kain tepung terigu itu loh yang di winter sehingga jadi hitam. Itu awal. Dan ya Allah, saya kalau mengingat waktu itu. Terus setelah kain tepung di winter itu saya bisa beli tetron. Tetron itu tipis kan, Mas, ya. Itu untuk latihan sampai sobek sebelah sini itu saya jahit meropol. Waktu itu seleting saya ada sekarang pegawai kecamatan Sekaran itu. Didekati saya malu. Warnanya sudah tidak hitam bulat. Ya Allah, itu pengalaman menarik betul, dan sampai sekarang saya masih ingat itu. Betapa Masya Allah, bukan lagi sederhana ya, kekurangan lah. Beli pakaian aja sulit itu, Mas. Siap. Simple, Mas. Simple, tidak banyak saya terangkan. Jadi manfaat menjadi warga itu, maka saya sampaikan yaitu komitmen. Karena setia hati itu komitmen. Itu komitmen ini ketika saya berkeluarga, saya harus tanggung jawab semuanya. Itu komitmen itulah yang menghantarkan betapa saya harus selaksa mungkin cobaan tidak akan saya rasakan. Tetap saya berkomitmen. Begitu saya kopil itu, saya berkeluarga, saya akan lakukan berkeluarga itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara membahagiakan keluarga saya sendiri maupun keluarga besar kita, itu, Mas. Nggak boleh setengah, itulah saya terlatih. Jadi begitu sudah. Kalau saya guyonnya di masyarakat, nah itulah kalau laki-laki bentuk orang laki-laki itu diantaranya berkomitmen. Kalau nggak berkomitmen bukan laki-laki itu. Kalau saya gitu. Jadi kita akan ini, Mas, akan apa ya, istilahnya tahan uji lah dalam tempaan apapun. Ibaratnya di SA itu latihannya sesoro itu pun kita pengejawentan di masyarakat itu, ya kita mungkin sudah itu dari latihan itu tadi. Sehingga komitmen ini yang komitmen dalam segala hal. Begitu ngalor ya ngalor, ngedul ya ngedul itu. Tidak harus kita di satu sisi semuanya lah. Itu. Iya, begini ya. Jadi awal sudah saya sampaikan bahasanya orang Esa itu kalau tidak berafiliasi pada satu parpol ataupun pada sebuah organisasi ataupun apa yang itu yang sampaikan agen perubahan itu merupakan sebagai begini. Jadi pembentukan karakter di Esa Trate sehingga bisa menyinari apa yang sampaikan apa yang seperti bed yang kita sudah punya, menyinari pada sendi-sendi masyarakat. Jadi apabila seseorang itu jadi orang Esa Trate yang betul-betul berkomitmen apa itu setia hati, maka dia tidak akan terpengaruh oleh situasi-situasi yang ada. Apalagi sekarang termasuk ada maraknya demo penolakan Omnibus Law, ya. Terus ada lagi bagaimana gonjang-ganjingnya wacana pemilu kada dan lain sebagainya. Kita sebagai setia hati Trate harus betul-betul menempatkan diri kita sebagai apa? Sebagai penyeimbang daripada jangan sampai hadirnya seorang setia hati Trate malah menjadi chaos. Malah kita
ke salah satu sehingga yang lainnya tidak. Nah, ini menjadi penyeimbang. Jadi bukan berarti STRAT itu tidak punya pijakan atau semacam darbos yang banyak kaki, bukan, tetapi sebuah komitmen dari hati bahwasanya apabila yang satu sedikit aja diciderai atau satu aja sedikit terlukai, maka dia akan tampil sebagai penyeimbang. Jangan sampai ada yang terluka di antara kita, meskipun toh itu dalam pemilu kada itu ada kalah dan menang. Itu maka sebab pernyataan saya bagaimana orang STRAT menjadi agen perubahan hadirnya seorang STRAT itu jangan tambah memperkeruh suasana, tetapi jadilah menjadi sebuah setitik embun yang bisa mendinginkan suasana yang lagi hangat. Itu yang saya maksud, sehingga bisa diartikan STRAT itu tampil itu dari betul lubuk-lubuk hati yang paling dalam tanda kutip di agama kita, ya dari tauhid yang sudah betul-betul tinggi. Ya ada Mas, jadi beratnya apa ya, seperti yang Mas sampaikan itu, bahwasanya seorang STRAT menjadi penengah dan itu betul, dia tidak akan tampil di depan, tidak akan tampil menjadi sebuah apa ya, bisa dikatakan itu pemuka, ya terkenal atau itu tidak, terabaikan itu seperti itu biasa. Jadi apa istilahnya, orang STRAT harus siap, dan itu saya seringkali sudah saya sampaikan, saya sudah ikhlas kok. Tangan saya sudah tidak mampu lagi untuk ngerangkul kalian. Saya pernah menyampaikan itu ketika 5 tahun atau bahkan 7 tahun yang lampau. Apa artinya? Jadi saya tidak bisa merangkul itu, tidak kuasa, saya tidak punya kekuasaan apapun, dan saya yang bisa memberi push atau tekanan pada jenengan bahasanya STRAT seperti itu. Dan Anda harus siap menjadi orang-orang yang tidak menjadi catatan sejarah. Jadi orang-orang yang apa istilahnya ya penengah lah, biarlah Juporia, apalagi sekarang Juporia STRAT diseret-seret ke satu pihak, itu kita harus bagaimana, harus tampil sebagai penengah sehingga STRAT betul-betul menjadi embun yang saya sampaikan tadi. Tidak apa-apa, saya sudah seringkali itu memposisikan seperti itu. Banyak hal, kalau saya pernah itu saya berkomitmen untuk megang suatu, kenceng saya. Jadi ketika itu saya juga dikucilkan. Ketika sekarang saya itu agak berbeda dari yang gelombang besar, saya juga sudah menjadi apa ya, menjadi bahasan, dan bahkan mungkin saya menjadi orang aneh dari gelombang aktivitas sebuah dukungan. Saya mungkin harus berbalik atau mungkin menjadi penengah, itu biasa. Jadi kita dicerca itu biasa sering kali, dan itu saya tetap saya sampaikan itu. Jadi jangan sampai kita menjadi itu. Iya, hati kita harus tetap apa ya, harus dingin, damai, tidak apa ya, populer juga nggak apa. Siap nggak populer lah. Nggak populer, nggak paten lah. Nggak apa-apa lah, nggak populer lah, biasa. Itu. Artinya, Bahkan ya kalau sekarang dalam pemilu kada mungkin ya berlomba-lomba kan ada dua Mas, ada jeneng, jenang. Jadi di pilkada itu ya oleh jeneng, ya oleh jenang. Ya, oleh jeneng itu ya bisa tampil ke muka, oleh jenang ya oleh jenang itu kan makanan yang enak, sehingga dia akan diramut dan makmur dia. Itu oleh jeneng dan jenang. Nah kita harus dua-duanya ndak dapat ini. Gak oleh jeneng ya kudu trimo, gak oleh jenang ya kudu trimo. Itu. Jadi itu sampai sekarang saya terapkan, baik di keluarga, di organisasi. Tetap. Jadi tidak ada niat sedikit pun aja tidak ada. Itu ketika saya bagaimana di STRAT itu menjadi
apa ya, ketika harus diorganisasi kan macam-macam itu, macam-macam organisasi. Saya dan paham betul, saya tahu betul sejarah, tetapi saya tidak akan mengungkapkan di sini. Tapi penyeimbang, dan ketika ya bahkan kita dicap sebagai pemberontak itu pernah, Mas. Jadi ya tapi ya nggak apa-apa lah, biasa, karena itu tadi gak oleh jeneng ya gak apa-apa, gak oleh jeneng ya ora apa-apa, itu ya sudah harus nerimo. Iya itu. Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau saya tarik ke belakang, ketika itu di zaman Rasulullah juga pernah ada namanya Ta'un ya. Ta'un itu ada segerombolan penyakit yang ingin masuk ke sebuah negara ya. Itu dia juga menyampaikan kalaupun cuma ingin mengambil 1.000 ya si Ta'un itu, tetapi toh akhirnya dia ambil 40.000. Betulnya 1.000, tetapi karena ketakutan yang berlebihan ya, sehingga imun tubuh kita akan melemah, dan yang meninggal dari 1.000 bahkan capainya 40.000 itu yang banyak itu dari pola pikir sendiri. Nah, seorang setiati terate apabila menghadapi COVID seperti ini, satu, kita loh dibekali ada kerohanian. Ini terakhir tadi disebutkan awal tadi ya, kerohanian ini dari keempat ini, kerohanian ini merupakan satu dasar banyak seseorang mencapai titik kulminasi daripada pencapaian kebatinan itu bisa dengan jalan meditasi. Itu kalaupun sudah ke sana, tetapi untuk cara umum ya, cara umum itu bagaimana mensikapi seorang warga Seterate dan untuk ke masyarakat. Satu ya tadi, kita tetap positive thinking. Yang pertama positive thinking, jangan sampai kita itu selalu was dan selalu khawatir. Yang pertama ya, itu positive thinking. Jadi semua itu kalau kita sandarkan pada Yang Maha Kuasa, insya Allah tidak ada masalah. Positive thinking yang pertama. Yang kedua, selalu awal kita sudah diajarkan pada diri kita bagaimana di agama kita Islam dalam tanda kutip ini, bagaimana mau sholat kita harus wudhu, harus mandi, harus macam-macam, pakai bersih-bersih, harus bersih, intinya harus bersih. Itu sudah pengajaran betulnya dari awal, dan kita mungkin terlena hal itu sehingga kita itu agak sembrono tentang hal kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan tadi harus nggak boleh takut, nggak punya was. Seterate sopo sing was bakal tewas. Tapi kalau yang kedua yaitu jaga diri itu termasuk ya tetap protokol kesehatan kita harus kita lakukan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus bagaimana seorang Seterate itu bisa istilahnya ini bisa di masyarakat itu bisa menjadi ini, jangan sampai ikut gopo yang tambah jadi panik. Ini jangan sampai penyeimbang tadi. Iya, penyeimbang tadi. Wong Seterate panik kita menjadi kompor-kompor. Ingat ya, jadi Seterate itu sedikit saja salah dalam ucapan itu kita itu punya sebuah sumpah dan sebuah keyakinan bahwasanya membuat masyarakat itu onar, dalam arti itu resah, itu pun kita sudah termasuk diantaranya keluar daripada ini keyakinan kita ya, kesetiaan kita. Jadi betul-betul, makanya saya kenapa Seterate itu selalu saya sampaikan awal itu benar adanya sama ikut Seterate. Kenapa ya seperti itu. Jadi keempat sistem yang saya sampaikan tadi, yang terakhir ya ini tentu mendekatkan diri pada Allah ya. Ini kalau kita orang beragama tetap berdoa, ini adalah sebuah
senjata bagi kaum muslimin. Itu Mas, jadi keempat yang saya sampaikan pilar itu bisa jadi nanti bisa menghadapi COVID-19 yang seperti ini, dan yakin COVID ini kalau seperti ini sulit untuk itu. Karena orang Indonesia itu disiplin dengan protokol itu sulit sekali, sehingga kalau seperti ini pola kehidupan di masyarakat yang sulit diatur, orang Indonesia kalau udah dipaksa-paksa ya sulit memang. Itulah kalaupun pengen cepat selesai ya harus ini tadi, keempat yang saya sampaikan tadi harus segera dimiliki oleh masing-masing individu. Itu Mas, ada 4 pilar itu selalu katut terus Mas. Jangan sampai nanti kita istilahnya COVID yang sudah sedemikian ini, meskipun kita tahu itu banyak hoax yang di masyarakat, tapi tetap kita positif saja. Selalu berpikir positif thinking. Dan itu mungkin kalau Mas nanti bisa sampai kedalamannya, saya siap untuk menyampaikan bagaimana sih menciptakan pribadi pikiran positif. Itu mungkin di waktu yang lain lah. Siapa? Itu panjang itu kalau nanti saya ulas itu. Siapa? Menjadi pribadi positif itu di geraknya, di semuanya, sehingga pena Anda apapun selalu positif. Ya begini Mas, jadi jumbuh njobon jerone. Jumbuh njobon jerone itu akan ada ketika seseorang jumbuh njobon jerone itu, jerone ya hatinya itu, njobone ya kepala yang di pikiran ini. Apa yang kita kerjakan tembus dari hati masuk ke pemikiran kita, nanti realisasikan dalam kehidupan yang nyata. Jadi sama itu sebenarnya apa yang tersirat dari bagaimana orang-orang disambung oleh badan dengan kayu jati, dan sejatinya itu kepala dan badan itu harus menyatu. Iya, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Munafik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus munafik itu selalu dalam agama, tapi tetap munafik itu kalaupun kita itu sudah berusaha baik pun itu tetap ada ya sudut pandang yang berbeda. Tetapi yakinlah, ini kata terakhir, apa katanya sampai terakhir, yakinlah kita butuh baik, yakinlah kita butuh menyayangi, yakinlah kita butuh mencintai, tapi yakinlah kita tidak butuh disayangi, tidak butuh dibaiki, dan tidak butuh dicintai. Selalu memberi tanpa mengharapkan kembali.